Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Aku V dan kali ini aku pengen sharing nih sama teman-teman tentang topik yang menarik ya. Kita akan bahas tentang menyongsong dunia karir. Nah, dan tentunya aku pun akan share juga 10 strategi gimana mempersiapkan diri untuk pertumbuhan pribadi yang optimal. Oke, berbicara tentang dunia karir ya. Memasuki dunia karir ini merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang. Tantangan dan peluang yang ada tentunya ini nggak hanya mempengaruhi karir aja, tetapi tentunya ini akan mempengaruhi yang namanya pertumbuhan pribadi. Oke, kita akan bahas nih 10 strategi yang bisa ngebantu teman-teman ya untuk mempersiapkan diri secara optimal untuk memasuki dunia karir dan mencapai pertumbuhan pribadi yang baik. Yang pertama nih, mengenal diri sendiri. Jadi langkah pertama dan paling penting dalam mempersiapkan diri untuk dunia karir adalah mengenal diri sendiri. Nah, kamu perlu untuk memahami minat kamu, value kamu, juga kekuatan dan juga kelemahan kamu ya. Kenapa? Karena dengan melakukan refleksi diri, tentunya hal ini akan membantu kamu memilih karir yang sesuai dengan kepribadian dan juga passion kamu. Nah, sehingga ini akan memungkinkan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Oke, yang kedua, menetapkan tujuan karir. Menetapkan tujuan karir yang jelas dan spesifik tentunya ini sangat penting ya. Nah, tujuan ini harus realistis dan juga bisa diukur, serta selaras dengan aspirasi pribadi kamu. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih fokus dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang relevan. Ya, kita kalau ngomongin tentang keterampilan yang relevan ya, keterampilan teknis dan soft skill ini sangat penting dalam dunia kerja. Kamu bisa melakukan identifikasi keterampilan yang diperlukan dalam bidang karir yang kamu pilih dan kamu bisa untuk mulai mengembangkannya ya. Jadi pelatihan ataupun kursus online ataupun workshop gitu ya, tentunya ini bisa jadi sarana yang efektif banget untuk bisa meningkatkan keterampilan kamu. Oke, next nih yang keempat ya, membangun jaringan profesional. Jaringan profesional yang kuat tentunya bisa membantu membuka banyak peluang karir. Nah, kamu bisa coba ya untuk menghadiri seminar, konferensi, ataupun acara networking lainnya. Nah, bisa dicoba juga untuk menggunakan platform seperti LinkedIn untuk terhubung dengan profesional di bidang kamu. Nah, jaringan yang baik tentunya ini gak hanya ngebantu kamu dalam mencari pekerjaan, tetapi juga kamu bisa mendapatkan mentor yang bisa ngebimbing kamu. Oke, yang kelima, mengasah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik, ini sangat penting ya untuk di tempat kerja. Ini termasuk kemampuan menulis atau kemampuan public speaking kamu. Dan yang gak kalah penting adalah kemampuan mendengarkan atau effective listening ya. Ini penting sekali. Jadi komunikasi yang efektif akan membantu kamu bekerja lebih baik dalam tim dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan juga atasan. Oke ya, yang keenam, mencari pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini sangat berharga banget dalam mempersiapkan diri untuk dunia karir. Kamu bisa nyoba nih untuk magang ataupun kerja part-time gitu ya, atau volunteer. Kenapa? Karena hal ini akan ngasih kamu pengalaman praktis yang gak cuma ningkatin keterampilan kamu, tentunya hal ini pun akan memperkaya risam kamu. Oke ya, yang ketujuh nih, mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu yang baik ini adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Kamu bisa coba untuk mempelajari cara ngatur prioritas ataupun juga membuat jadwal ya, scheduling, dan juga kamu bisa untuk menghindari penundaan ya. Sebisa mungkin kamu harus belajar yang namanya menghindari penundaan. Jadi saat hal itu bisa dilakukan saat itu, kerjain saat itu. Nah, kemampuan ini gak cuma penting di tempat kerja, tetapi hal ini akan membantu untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Yang kedelapan, menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, kesehatan mental dan fisik ini sangat penting ya untuk keberhasilan jangka panjang. Kamu bisa coba nih untuk olahraga rutin, pola makan sehat juga, dan yang paling penting ini adalah tidur yang cukup ya. Karena dengan tidur cukup ini bisa meningkatkan energi dan juga konsentrasi kamu. Nah, selain itu luangkan waktu untuk relaksasi dan juga hobi untuk menjaga kesehatan mental kamu. Next nih, yang kesembilan, terus belajar dan berkembang. Ya, kita tahu banget ya dunia kerja ini terus berubah ya. Dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini sangat penting banget.
kamu harus bisa nih selalu terbuka untuk belajar hal baru dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren industri. Nah, pendidikan berkelanjutan, ini baik formal maupun informal, akan membantu kamu untuk tetap relevan dan juga kompetitif. Oke, jelas nih yang terakhir, menumbuhkan sikap positif. Sikap positif ini tentunya bisa membuat perbedaan besar dalam karir kamu. Sikap yang optimis, antusias, dan juga proaktif tentunya ini akan membantu kamu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan juga membuka peluang baru. Nah, selain itu, sikap positif juga bisa ya meningkatkan hubungan dengan rekan kerja dan juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. Oke, kesimpulannya nih, memasuki dunia karir ini memang memerlukan persiapan yang matang dan juga strategi yang tepat. Dan tentunya hal yang paling mendasar banget ya, yang paling penting banget ini kamu harus mengenali diri sendiri dulu. Jadi kamu harus tahu ya kelemahan kamu apa, kekuatan kamu apa, dan kamu pun harus bisa menetapkan tujuan dengan jelas. Oke ya. Dan tentunya strategi-strategi tadi semoga bisa membantu kamu ya. Semoga untuk teman-teman nih yang akan memasuki dunia karir, semoga konten ini bisa lebih bermanfaat ya, menambah insight untuk teman-teman semua. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman mencapai kesejahteraan dan juga kepuasan dalam kehidupan pribadi teman-teman. Ya oke guys, itu aja sih yang mau aku share hari ini ya. Semoga menambah insight. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk share konten ini supaya lebih bermanfaat dan juga subscribe channel ini supaya gak ketinggalan notif dari aku. Oke semuanya, thank you banget, bye.